berikutnya adalah beberapa langkah penting ya. Adalah saya kira poin utama adalah adanya ide atau gagasan yang orisinil dan mungkin aneh bahkan ya. Karena dengan ide atau gagasan yang orisinil ini dan juga bersifat rahasia ya, karena ini berkaitan dengan kompetitor yang lain, akan memunculkan nanti ya proses yang akan dilanjutkan dengan diskusi ya, kemudian idealitas dan kemudian realitas dan seterusnya. Tapi yang penting adalah ide atau gagasan yang orisinal ini ya. Tentunya ya dari proses belajar sebelum ini ya. Kemudian yang berikutnya juga bahwa dipastikan di dalam penyusunannya itu harus mengikuti buku pedoman ya, buku pedoman yang sudah ada, jangan sampai keluar itu, karena seleksi pertama di administrasi, kemudian terus mengembangkan ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang telah ada ya. Kemudian secara khusus ini perlu saya sampaikan di sini bahwa dukungan dan penghargaan Universitas Al-Quran ya terhadap program kreativitas mahasiswa ini sudah dituangkan dalam keputusan Rektor nomor 053 SK Unsik _2 tahun 2002 tentang rekognisi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan program kreativitas mahasiswa. Ya. Yang salah satunya nanti adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu yang mengikuti ini ya, baik pada tahapan nanti lolos proposal ya, kemudian didanai oleh Dikti maupun nanti PIMNAS akan mendapatkan rekognisi yang cukup sangat membantu bagi mahasiswa, misalnya untuk yang program kemanusiaan membangun desa ya, KPM-nya tidak mengikuti KPN, termasuk ketika nanti lolos PIMNAS dia adalah tidak membuat skripsi dan seterusnya. Ini sudah tertuang dalam SK, nanti ini nanti bisa kita atau artinya apa disampaikan secara detail nanti dengan kepala-kepala prodi maupun dengan bagian kemahasiswaannya. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah bahwa sebagai bentuk dukungan kita ya, nanti bahwa mahasiswa yang proposalnya berhasil lolos di Danedikti, artinya proposalnya lolos di Danedikti, akan mendapatkan beasiswa SPP satu semester ya. Mendapatkan beasiswa SPP satu semester untuk semester depan berarti. Nah kalau yang sudah dapat beasiswa ya artinya tetap tidak dapat karena beasiswa kan tidak bisa double ya. Jadi yang belum mendapatkan beasiswa apapun bentuknya baik KIP maupun yang lain dia tidak akan dia mendapatkan beasiswa SPP satu semester ya. Kemudian yang berikutnya mahasiswa yang lolos PIMNAS ya, artinya berlaga di PIMNAS ya tentunya nanti akan mendapatkan beasiswa 2 semester dengan rekognisi yang sudah ada di dalam SK Rektor tentang rekognisi program kreativitas mahasiswa. Ya, saya kira itu sebagai pengantar ya. Jadi secara detail nanti SK-nya bisa disampaikan ya, karena itu banyak sekali itemnya. Jadi yang penting bahwa kita niati dengan sebuah semangat yang tinggi ya, agar kita nanti bisa masuk pada sebuah ajang bergengsi di Indonesia ya, berkaitan dengan program kreativitas mahasiswa. Dengan semangat dan dengan kerja keras tim, insya Allah mimpi-mimpi besar kita semua akan dapat terwujud. Saya kira demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat berjuang pada seluruh mahasiswa yang mengikuti program ini. Semoga tahun ini kita akan dapat meraih mimpi-mimpi kita yang sampai hari ini kita belum terwujud. Saya kira demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa yang kami hormati, itulah kebijakan dari pimpinan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah berkaitan dengan program kreativitas mahasiswa
Tadi telah banyak disampaikan ya, salah satunya reward ya, reward dari para peserta, mulai dari pengusul yang sampai lolos tingkat universitas, sampai tingkat didanai, sampai PIMNAS, itu semuanya sudah ada SK reward ya, yang semoga ini menjadi penyemangat dari teman-teman mahasiswa dan teman-teman para pembimbing. Sebelum kita lanjutkan di sesi pemateri, barangkali dari teman-teman mahasiswa ada yang ditanyakan. Silahkan, satu atau dua penanya saja. Atau nanti saja setelah acara selesai, acara pematerian, penyampaian materi. Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan di sesi materi ya. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh beliau Bapak Dr. Hermawan, STMT. Beliau adalah salah satu dosen atau pembimbing ya yang sudah berulang kali lolos PKM ya, dengan senyum yang sangat lebar tentunya. Beliau adalah salah satu pembimbing reviewer yang ada di Unsik ya. Beliau sudah sering sekali lolos pada proposal didanai ya. Dan pemateri yang kedua juga tak kalah menariknya ya. Beliau Bapak Dr. Ahmad Khairi ya. Beliau adalah satu-satunya dosen di Unsik ini yang sampai lolos di PIMNAS ya. Mudah-mudahan nanti beliau berdua menjadi motivator untuk kita semua untuk bisa menyusun proposal PKM sehingga sampai didanai sampai PIMNAS ya. Amin ya. Langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Dr. Haji Hermawan STMT untuk memaparkan materi yang pertama ya. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Pak Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Heri Hermanto. Yang saya hormati pula Bapak Ibu pimpinan, pimpinan di Unsik, dari Dekan, Kaprodi, Kepala Unit, maupun Kepala Lembaga, serta Bapak Ibu dosen pembimbing yang saya hormati. Tak lupa juga narasumber yang kedua, Bapak Dr. Ahmad Khairi, serta Pak Kabak Kemahasiswaan ini yang saya hormati pula. Ini mohon izin share screen ya, Pak Kabak. Belum bisa, Pak Afan, untuk share screen. Pak Afan mau di-share-kan dari Pak Afan atau dari saya ya? Mohon maaf langsung dari Pak Hermawan saja, ini malah saya log out WA-nya. Oh. Ya. Belum dibuka, Mas? Belum. Langsung dari Pak Hermawan aja, mohon maaf. Ini saya filenya malah di komputer. Oh, maksudnya saya nggak bisa ini, harus dijadikan host dulu. Sudah saya jadikan co-host. Oh ya, oke. Sudah terlihat, Mas? Silakan, sudah Pak. Ya, oke. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan
udah panjang lebar tadi sama Pak BR2 bahwa PKM ini merupakan program yang mewadahi kreativitas mahasiswa dan didanai oleh Dikti ini kalau kita berhasil. Nah, ini memang yang agak susah dapat dana dari Dikti ini. Ya. Ini saya langsung jelaskan aja ada berapa jenis ya di PKM ini. Ada 10. Jadi Dikti membuka 10 jenis program kreativitas mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti membuat proposal yang didasarkan pada beberapa jenis dari kementerian yang telah ditetapkan dari kementerian dari Jakarta, dari pusat. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah PKM-RE. PKM-RE ini singkatannya adalah PKM Riset Eksakta, program kreativitas mahasiswa riset eksakta, yang mewadahi pengajuan proposal mahasiswa dalam bidang eksakta. Eksakta itu yang eksak-eksak ya, yang bahasa gampangnya yang mewadahi tentang perhitungan-perhitungan lah paling mudahnya itu. Kalau untuk yang bidang ilmu yang ilmu pasti eksakta. Kemudian yang berikutnya adalah PKM RSH, yaitu Riset Sosial Humaniora. Jadi kita mengajukan usulan untuk melakukan riset atau penelitian yang bidangnya ataupun yang permasalahannya itu dari sosial dan humaniora. Ya, di bidang sosial dan humaniora nanti mengajukan proposal melalui PKM RSH. Nah, ini yang 2 jenis ini adalah PKM berjenis penelitian. Jadi ya, jangan salah nanti kliknya umpama di sistem riset eksakta atau yang sosial humaniora pada saat mahasiswa akan mengajukan penelitian, proposal penelitian. Yang berikutnya ada PKM AI atau artikel ilmiah. Jadi mahasiswa membuat sebuah artikel. Ini sudah tidak pengajuan proposal, tapi langsung membuat artikel ilmiah. Artikel ilmiah nanti ada persyaratannya nanti disampaikan oleh Pak Dr. Koiri ya, ada beberapa. Kemudian nanti langsung dapat anggaran terus selesai. Jadi tidak pengajuan proposal, tidak membuat sebuah produk dan lain-lain, tapi berbentuk artikel ilmiah sudah jadi. Termasuk juga PKM GFT, ini gagasan futuristik tertulis. Jadi hampir mirip dengan artikel ilmiah, nanti ada beberapa perbedaan-perbedaan secara teknis, namun intinya adalah dia menulis gagasan untuk yang PKM GFT. Ini yang 2 ini bentuknya adalah tulisan yang sudah jadi, kita bentuk proposal. Berikutnya ada PKM PI, penerapan IPTEX. Nah, ini khusus untuk yang mahasiswa yang akan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi ada 3 yang mirip adalah PKM KC, itu PKM Karsa Cipta, dan PKM KI, bukan riset ya, tapi karya inovatif. Jadi karya inovatif, kemudian Karsa Cipta, penerapan IPTEX. Ini ketiganya adalah bentuknya membuat sebuah produk. Jadi pengusulan proposalnya cenderung ke pembuatan produk. Teknis sekali lagi nanti di Pak Dr. Koiri nanti akan jelaskan lebih lanjut. Berikutnya ada PKM kewirausahaan. Kewirausahaan adalah menampung usulan-usulan mahasiswa atau pengajuan yang berhubungan dengan wirausaha. PKMK. Berikutnya adalah PKM PM. PM itu pengabdian pada masyarakat. Ini kita mengusulkan akan menerapkan pengetahuan kita kepada masyarakat. Jadi ada mitranya nanti. Ada mitra yang akan kita terapkan, akan kita kita bantu bahasa gampangnya lah. Kita abdikan ilmu kita kepada masyarakat. Ini PKM PM. Berikutnya adalah PKM VGK, video gagasan konstruksi. Ini bentuknya dalam bentuk video. Nah, ini dari 10 program ini nanti ada 8 yang masuk ke PIPNAS, sedangkan yang 2 tidak dilanjutkan.
tidak melanjutkan ke PIMNAS selesai di pengajuan PKM yang awal. Ini untuk syarat detailnya, untuk yang PKM Riset Eksakta atau RE, ya, di sini dijelaskan bahwa RE itu pengamatan mendalam, karena penelitian kan, pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru di bidang eksakta. Bahasa gampangannya ya penelitian di bidang eksakta. Kriteria keilmuannya apa? Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Jadi kalau sudah ada kriteria keilmuannya disyaratkan oleh dikti, sebisa mungkin kita menyesuaikan ini saja. Cari mahasiswa-mahasiswa temannya yang sesuai bidang ilmu. Tapi memang kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Berarti boleh kolaborasi lintas bidang. Ya. Namun usahakan sesuai bidang ilmu, bidang eksakta. Ya. Pendidikannya D3 ini semuanya masuk semua, D3, D4, S1 dan semua proposal hampir sama, bisa semua. Kemudian untuk mahasiswa juga jumlahnya 3 sampai 4, ada anggarannya 6 sampai 10. Kemudian laporannya nantinya adalah laporan kemajuan akhir artikel ilmiah akun media sosial. Mungkin untuk luaran ini kita tidak terlalu masalah ya. Nanti kita karena pengajuan proposal kita pahami dulu untuk syarat-syarat proposal secara umum dulu. Untuk PKM RSH diartikan sebagai pengamatan mendalam berbasis iptek mengungkap informasi baru bidang sosial, humaniora, dan seni. Ya, ini sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang diajukan, sama ya, karena riset ataupun penelitian. Kemudian PKM kewirausahaan, yaitu produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Jadi yang bisa menciptakan produk yang dijual, bisa dijual. Tidak harus sesuai bidang ilmu, tidak harus ini. Jadi boleh saja mau dari bidang teknik, mau berjualan, silakan. Jadi tidak harus sesuai dengan bidang ilmu. Majukan kewirausahaan ini silakan. Kolaborasi lintas bidang ilmu juga diajukan. Kemudian untuk yang PM, pengabdian kepada masyarakat ini menelurkan ya solusi iptek bagi mitra non profit ya. Ya. Untuk yang PM ini mitra non profit, kemudian yang berikutnya PKM PI ini bagi mitra profit. Jadi penerapan iptek dan pengabdian masyarakat. Ini ternyata mirip ya dua ini. Jadi yang PM itu pengabdian masyarakat, mitranya non profit. Nah, nanti mitra yang non profit itu seperti apa nanti akan disampaikan di teknisnya. Tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Kalau yang solusi iptek sesuai bidang ilmu. Karena penguasaan iptek itu kan tidak sembarangan bidang ilmu yang bisa memberikan solusi ya tentang iptek yang bagi mitra. Kemudian KC itu Karsa Cipta. Jadi kita mengusulkan nantinya akan jadi sebuah karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Ini sesuai bidang ilmu, ya, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Kemudian karya inovatif, karya berupa hasil karya fungsional, inovatif, solutif, skala penuh berbasis iptek siap diproduksi massal. Ini agak rumit ini untuk karena siap diproduksi massal itu ada kriteria-kriterianya. Kemudian ada PKM video gagasan konstruktif IGK. Ini ada isu SDGs, ini pembahasan SDGs banyak ya, di internasional sudah ada, di nasional juga ada. Ini juga membahas tentang isu nasional. Tidak harus sesuai bidang ilmu. Kemudian ada GFT, karya tulis memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan, karena futuristik ya, dengan kata futuristik. Kemudian PKM AI, ya, artikel ini hasil kegiatan. Nah, ini dua ini GFT dan AI ini langsung dapat insentif. Jadi kalau membuat ide berupa konsep perubahan dan artikel ilmiah, ya, kemudian kok goal dari dikti langsung dapat uang. Ya, insentifnya 2,5. Ini nanti coba kita dilihat apakah 2,5 benar atau kurang. Biasanya ini batas maksimal biasanya ya. Insentifnya 2,5 atau tepat bisa juga. Jadi bentuknya artikel gagasan dan artikel ilmiah. Nah, ini beberapa hal ya yang kita perlu
cermati pada saat kita mengajukan program kreativitas mahasiswa, tadi Pak WR1 juga menekankan, yang pertama adalah administrasi. Jadi administrasi itu apa? Harus sesuai panduan, kita lihat, kita baca panduannya, kemudian kelengkapan juga masuk dalam administrasi. Kelengkapan itu banyak, itu nanti di setiap masing-masing program juga hampir sama, tapi juga ada beberapa yang berbeda masing-masing program. Kemudian kreatif, ya kreatif itu apa? Nah, kita harus punya gagasan yang orisinil, kemudian mempunyai keunggulan proposal yang akan kita ajukan, termasuk juga ada kemutakhiran di dalam pengajuan proposal itu. Ya, ini ada 3, ada gagasannya yang orisinil, ada keunggulannya, ada kemutakhirannya. Untuk yang riset, ada perumusan masalahnya. Ya, perumusan masalah juga harus yang up to date, yang dikaitkan dengan tinjauan pustaka. Kalau di riset itu ada istilah namanya state of the art dan kebaruan. Nah, itu apa state of the art? Nah, nanti kalau ada yang mengajukan riset ataupun penelitian, perlu diskusi dengan dosen pembimbing. Karena dosen pembimbing pasti akan paham state of the art itu apa, kemudian kebaruan itu mendapatkannya caranya bagaimana. Ini biar pengajuan proposal risetnya bisa diterima oleh dikti. Kemudian juga ada solution, ya, proposalnya itu solution untuk yang tema-tema pengabdian masyarakat ataupun penerapan iptek itu. Nah, dari pengabdian masyarakat ataupun penerapan iptek tadi ada mitra. Ini juga perlu kita cermati karena kita kadang saya ingin melakukan pengabdian masyarakat, ingin mengajukan usulan, tapi bingung mitranya yang mana, kemudian mitranya mau atau tidak, ini belum dicari, kayaknya agak susah ya kalau kita belum kita nyari. Kalau kita sudah kebayang, oh ada mitra nih yang kira-kira bisa kita tembusi dan ada permasalahan yang perlu solusi. Nah, ini kita bisa mengusulkan PKM yang pengabdian masyarakat. Ya. Dalam usulan kita juga kita harus ada potensi yang bisa diungkap ya, untuk proposalnya, baik potensi tentang programnya ataupun potensi tentang publikasi. Maksudnya apa? Potensi program jelas paham ya. Programnya yang kita lakukan itu berpotensi menjadi yang unggul, itu potensi program. Potensi publikasi dan luaran seperti apa? Nanti kalau kita sudah selesai melakukan program, kita bisa melakukan publikasi dengan hasil dari pelaksanaan PKM. Itu berarti potensi publikasi. Termasuk potensi luaran tidak mungkin tidak artikel ilmiah, tapi juga hak cipta, menjadi hak cipta. Ini termasuk adanya potensi. Jadi reviewer di dikti sudah langsung paham, oh ini PKM ini nanti bisa dipublikasikan, ini hasilnya bagus ini. Karena tadi kalau yang penelitian, dia mengandung kebaruan, kemutakhiran. Kemudian dari proposal juga dicek penjadwalannya. Penjadwalannya mungkin enggak ini dari timeline ataupun dari jadwal yang ditetapkan oleh dikti. Oh, dikti September ataupun mungkin November maksimal sudah selesai. Tapi kalau dilihat, wah proposalnya ini terlalu lama, ini biasanya bisa sampai 2 tahun. Ini mungkin dijadikan proposal tidak didanai, tidak goal. Atau malah proposalnya, wah ini harusnya 1 bulan atau setengah, 2 minggu selesai ini. Tapi kok harus ada sampai berapa bulan, ini harus bisa menghabiskan anggaran. Padahal kalau dari proposalnya hanya sebentar selesai, ini juga mungkin penjadwalnya tidak tepat. Kemudian personalia itu siapa? Personalia berarti mahasiswa. Ya, mahasiswa yang akan mengajukan. Ini tadi sudah saya sampaikan, apakah lintas ilmu ataupun sesuai bidang ilmu, ini kita harus tepat juga di personalia. Nah, ini hati-hati juga untuk yang rencana anggaran biaya. Untuk membuat proposal yang tepat, rencana anggaran biaya itu harus membaca panduan. Jadi dalam membuat RAB atau rencana anggaran biaya, seringkali kita harus menghindari item-item kegiatan yang tidak boleh oleh dikti, ya, oleh Jakarta, oleh pemberi dana.
Kadang ada kita nggak melihat, langsung tulis aja sesuai keinginan kita, tapi ternyata dari dikti nggak boleh item-item itulah. Ini kita harus cermati nanti. Nah, ini yang terakhir untuk yang pengajuan proposal itu kita harus selipkan juga ataupun tambahkan keberlanjutan program. Ya. Jadi yang dimaksud dengan keberlanjutan program itu programnya bisa terus berjalan meskipun kita sudah selesai PKM-nya. Nah, ini bagaimana nanti secara teknis ya. Secara teknis sesuai dengan skema-skema di PKM. Ada beberapa yang berbeda. Nah, ini secara detail lagi ya, apa itu RE, riset eksakta, apa itu RSH, kewirausahaan, PM, PI ini sudah ada di panduan. Ya. Jadi nanti dipelajari beneran ini RE bertujuan untuk pelatih mahasiswa dalam mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi. Kita bisa melihat dari sini aja. Misalkan kita tertarik nih orang eksakta ya, eksakta mau melakukan penelitian riset eksakta. Kita baca ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam mengungkap hubungan sebab akibat. Misalkan apa ya? Kalau eksakta sebab akibat, oh berarti mungkin pengaruh A terhadap B ini, tapi di bidang eksakta. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian yang RSH, melatih mahasiswa dalam mengungkap hubungan sebab akibat juga, oh ternyata bisa ini. Sebab akibat itu bisa eksakta, bisa RSH. Pengaruh A dan B itu bisa dilihat dari secara teknis ilmu pasti ataupun dari riset sosial humaniora, ini juga bisa. Penelitian deskriptif untuk yang RSH ini banyak sekali ya. Kita sering melakukan juga mungkin tanpa sadar kalian survei ke lapangan, kemudian menceritakan hasil surveinya, itu juga termasuk penelitian deskriptif. Namun kalau kita seperti itu hanya survei kemudian menceritakan hasil surveinya itu kan tidak menarik, maka perlu ditambahi hal-hal yang ada kebaruan dan permasalahannya juga up to date maupun permasalahannya juga cakupannya luas. Nah, ini bisa membuat reviewer di dikti itu kemudian tertarik dengan proposal kita, kemudian kita goal. Kemudian juga ada kewirausahaan, ya ini juga kita harus lihat potensi daerah. Ini seringkali potensi daerah yang diangkat dan bisa menasional lah ya, tidak harus mendunia, bisa nasional, melampaui batas kabupaten, provinsi, ini sering goal. Ini pengalaman dari di kita juga sudah ada yang mengangkat Karika, itu bimbingannya Pak Dr. Koiri dan Bu Sri Jumini, itu sudah sampai timnas itu. Itu juga bisa kita jadikan contoh ya, contoh ataupun percikan ide lah, meskipun nanti bisa ada tambahan lainnya. Itu apa ya, mengangkat Karika itu produk lokal di Wonosobo yang jarang di luar. Nah, itu menarik bagi reviewer luar. Jadi bagi reviewer luar di luar Wonosobo, karena reviewer dari PKM itu kan orang luar Wonosobo kebanyakan kan, ada dari universitas lain. Kemudian ada PM, kemudian masyarakat, PI, ini ya nanti kita cermati untuk detailnya ya, untuk yang PM seperti apa, PI seperti apa. Termasuk KC ini ada keterangan-keterangannya. Nanti kalau tertarik di mana, kemudian kita coba cermati kalimat ya, kalimat-kalimat pengertiannya ini nanti bisa mengangkat dari salah satu kalimat mungkin ataupun kata ini. Nah, ini kita harus bagaimana? Ya, kita mulai biasa dengan bahasa bismillah ya. Kemudian kita cari ide. Kita cari ide itu ya bisa juga dengan memikirkan beneran ataupun juga bisa dengan searching. Jadi searching di Google ya, itu kan banyak contoh-contoh judul PKM. Tapi jangan sampai meniru beneran itu, meniru semua total itu jangan sampai. Jadi ide ini searching di Google ya, itu hanya sebagai gambaran saja. Oh kira-kira judul-judul seperti apa ya yang keluar di PKM. Kemudian kita kaitkan dengan bidang ilmu kita. Kita kaitkan dengan isu terkini atau kita kaitkan dengan potensi-potensi di Wonosobo, di wilayah kita. Jadi itu termasuk kebaruan ya, potensi di wilayah kita, kemudian kita olah yang tidak ada, kita itu bisa mencapai kebaruan. Tapi kalau riset, ini usahakan
juga ada potensi lokal, ada kearifan lokal, tapi yang bisa menasional juga, bisa dikenal di nasional juga. Ya. Ini kita cari ide. Kemudian kita dapat ide nih. Setelah ide, kita ada beberapa langkah, maksudnya beberapa langkah itu alternatif, bisa melihat panduan dulu atau bisa kita memilih teman dulu. Ya. Atau juga ini bisa tadi tidak ide dulu nggak apa-apa, kita milih teman dulu, nggak apa-apa juga bisa. Kita milih teman baru kita rembukan tentang ide, atau kita punya ide mikir kemudian kita memilih teman. Ya. Kita ada teman, kita bisa diskusi, ayo bareng-bareng ngobrol santai apa ini yang mau diangkat. Ya. Kemudian setelah itu ataupun mungkin bisa sebelum, kita lihat panduannya secara detail. Ini hati-hati karena seringkali kita agak malas ya, malas membaca panduan yang terlalu tebal, kemudian tulisannya kok agak rumpet-rumpet, itu panduan kan seperti itu. Sekarang sih lebih enak karena sudah dibagi oleh dikti langsung. Jadi per skema ataupun per jenis PKM itu sudah dalam beda file. Dulu itu sudah di satu. Jadi satu kita harus memindah dulu, membaca satu-satu. Jadi kalau mau mencari yang kita inginkan itu agak repot. Tapi sekarang sudah satu file. Panduan ini penting sekali karena seringkali kegagalan itu adalah kita mengajukan proposal yang tidak sesuai dengan panduan. Ya. Nah ini setelah membaca panduan sudah ada teman, nah ini boleh diskusi dengan pembimbing atau tadi lagi kebalik lagi, oh saya nggak mau teman dulu tapi mau langsung ketemu pembimbing. Saya belum punya ide tapi saya punya keinginan, saya mau ketemu pembimbing dulu, saya mau memilih pembimbing. Kemudian nanti diskusi dengan pembimbing. Oke, silakan. Jadi ini tidak ada patokan harus mana dulu yang kita lakukan. Ya. Yang penting apa? Nah, ini kita bisa membuat proposal yang kalau bahasa kita ya yang baik sekali lah. Yang perfect karena sempurna itu kan tidak ada. Jadi yang baik sekali, yang sudah sesuai panduan, kemudian juga ada kelengkapan-kelengkapan yang harus diikuti dengan tepat. Dengan tepat itu misalkan di panduan sudah ada, misalkan surat dukungan mitra, misalkan. Jadi kita ada panduannya di lampirannya harus sesuai dengan itu kita buat. Kemudian biodata, kita buat biodata juga ada panduannya dari panduan sudah ada. Jangan kita membuat biodata sendiri, itu harus tepat persis dengan panduan, tidak boleh sama. Kemudian ada surat mungkin yang harus ada materinya, kita tidak pakai materi, ya berarti kelengkapannya tidak tepat sesuai dengan panduan. Nah, reviewer akan melihat, jadi ada proposal masuk, reviewer yang nasional itu harus melihat, dia ngecek, dilihat sekilas dengan file kan, dilihat, kemudian langsung review udah apa kelengkapannya ini, oh ini kurang, langsung hilang, langsung dibuang, langsung disingkirkan. Tidak sampai melihat ide kita, padahal ide kita sudah bagus, tapi karena proposalnya tidak sesuai panduan, dan tidak kelengkapannya enggak terlalu lengkap, ini akhirnya gagal. Ya, jadi ini administrasi itu syarat pertama. Ya. Nah, dosen pembimbing ini kemarin sudah dibahas, apakah harus sesuai bidang ilmu? Misalkan anak mahasiswa arsitek, apakah harus arsitek? Kemarin sudah disepakati di tim, tidak harus. Ya, jadi silakan kalau mahasiswa arsitek ingin dibimbing oleh mahasiswa dosen pembimbing dari kesehatan misalkan, silakan. Ya, tapi kalau riset penelitian usahakan yang menyangkut dengan idenya. Ya, misalkan ini arsitek mau meneliti tentang ruang yang sehat misalkan. Meneliti ruang yang sehat, otomatis ada kesehatannya, silakan masuk ke pembimbing. Kemudian mahasiswa arsitek mau meneliti tentang ruang UKM ya untuk meningkatkan produktivitas dari UKM, silahkan nyari di arsitek, boleh di ekonomi juga nggak masalah karena risetnya adalah tentang ruang yang berhubungan dengan produktivitas penjualan, misalkan seperti itu ya untuk yang
riset. Namun kalau kewirausahaan karena lintas ilmu juga boleh, silahkan. Jauh pun nggak masalah ya untuk pemilihan dosen pembimbing. Pilihlah dosen pembimbing yang nyaman menurut mahasiswa, karena ini tidak dipilihkan. Jadi mahasiswa yang memilih sendiri. Ya, karena kalau sudah bisa enak diajak diskusi, koordinasi, itu nanti akan semangat. Karena membuat proposal juga tidak mudah, kita harus telaten. Ya. Kita harus telaten, tapi juga tidak terlalu sulit. Kita bisa, Mas Ungsi sudah terlihat ataupun sudah terbukti ada yang sudah goal. Jadi ini bukan merupakan hal yang mustahil. Kita sudah ada beberapa yang goal, sampai PIMNAS juga ada itu, tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi sudah sampai nasional. Dan itu sudah nantinya akan direkognisi, itu diakui ya. Tadi Pak WR3 sudah menyampaikan, kegiatan yang dilakukan ini pengusulan proposal nanti akan diakui dengan ganti SKS. Ya, jadi ada yang hanya membuat proposal tapi tidak lolos, tapi lolos di review internal Unsik, nanti diganti SKS mata kuliah. Itu 1-2 kalau nggak salah. 1-2 SKS. Ya. Kemudian nanti kalau didanai oleh Dikti, dapat dana dari Jakarta, goal, itu juga ada pengakuan SKS-nya, tambah tidak hanya 1-2 SKS, tapi ada tambah lebih dari 2. Kayak kalau nggak salah antara 3-5 SKS. Ini di SK-nya ada. Ya, ini sebagai penyemangat, termasuk tadi juga Pak WR3 menyampaikan ada bebas SPP. Ini menarik untuk yang belum beasiswa ya. Karena kalau yang sudah beasiswa kan ini malah kewajiban. Kewajiban kita mengajukan PKM. Ya. Oke, itu yang terakhir, tetap semangat ya. Jadi nanti pembuatan proposal yang penting menuangkan ide dulu ya. Kalau umpama belum mau melihat panduan, silakan langsung dibuat, kemudian nanti disesuaikan dengan panduan, nanti dosen pembimbing akan membantu ya. Membantu, kalau yang utamanya adalah membantu memberi masukan yang dosen pembimbing. Tapi juga ada itu dosen pembimbing yang baik, wah membantu untuk mengeditkan sesuai panduan. Syukur-syukur ada yang dosen pembimbing membantu. Jadi mahasiswa punya ide, nanti dieditkan, mahasiswa kesulitan ngeditnya di MS Word, tapi kalau mahasiswa musik ya nggak mungkin lah, sudah dapat pelatihan pembinaan komputer kan sudah dapat, edit Word kan pasti mudah ya, edit MS Word. Cuman memang kadang-kala ada yang terlewat ya. Jadi kadang kita sudah membaca panduan, kita buat proposal, kadang terlewat, maka yang membaca adalah dosen pembimbing. Dosen pembimbing membaca biasanya kalau yang membaca lebih dari 1 orang nanti akan lebih menyempurnakan proposal lagi. Nah, semangat ya, ini tetap pembuat usulan proposal dan pantang menyerah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Afan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afan, saya serahkan ke Pak Afan lagi. Apakah ada Pak Afan? Oh, mungkin Pak Afan terlempar ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kemana ini Pak Afan? Ah ya, monggo Pak Dokter Kori lanjut aja ya. Mohon maaf, terputus tadi. Iya. Mohon maaf tadi terputus jaringannya ya. Oh ya, oke. Monggo Pak Afan, mau pertanyaan atau mau langsung Pak Kori dulu? Langsung ke Pak Weri dulu aja ya. Nanti untuk Ya. pertanyaan kita di sesi yang ketiga aja. Oke. Siap. Monggo kita lanjutkan untuk sesi yang
pemateri yang kedua dari Bapak Dr. Ahmad Khairi ya, dokter muda ya, ganteng juga itu ya. Penggemarnya banyak pasti. Ya, monggo. Silahkan Pak Dr. Ahmad Khairi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Afan. Jangan memuji, santai saja. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak narasumber. Terima kasih atas penjelasannya, saya mengikuti. Dan semoga mahasiswa juga mengikuti dan mendengarkan. Terima kasih. Itu langsung merespon, Pak. Nah, Ya, silahkan lanjutkan. yang saya hormati Pak Afan dan tim di PKM, Bapak Ibu, calon pembimbing, dan tim reviewer PKM. Dan tak lupa kepada mahasiswa yang saya banggakan, kalian adalah agen Unsik yang siap mendunia berprestasi di PKM ini ya. Jadi mohon untuk diperhatikan betul, bareng-bareng kita belajar bagaimana cara kita menyusun proposal sampai lolos didanai sampai dengan ke PIMNAS. Dan semoga mendapatkan ridho Allah. Langsung saja saya izin untuk share screen. Oke, sudah terlihat nggih? Ya, Sudah? Sudah masuk. Oke, terima kasih. Oke. Untuk materi selanjutnya, saya fokus bagaimana cara kita menyusun proposal PKM setelah tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Hermawan terkait dengan penjelasan umum dan juga stressing penekanan, baik itu administrasi, keterbacaan pada buku pedoman itu sangat penting sekali teman-teman mahasiswa dan Ibu DPL, Ibu pembimbing nantinya. Karena memang semua kriteria penilaian, penyusunan, ataupun kriteria yang lain, administrasi dan sebagainya, semuanya mengacu pada buku pedoman. Jadi ilmu sumbernya satu sebenarnya, kita bareng-bareng mempelajari buku pedoman. Itu yang pertama. Kemudian tadi sudah dijelaskan betul dan sangat sepakat bahwa ide kreatif, originalitas dari Pak WR3 tadi juga menyampaikan, Pak Dr. Hermawan juga menyampaikan. Namanya juga program kreativitas. Berarti kreativitas ya berarti menelurkan ada produk yang memang bisa dikategorikan sebagai bentuk dari ide yang kreatif, yang orisinil, kemudian gagasan-gagasan baru yang memang mempunyai novelty atau kebaharuan tersendiri dari para mahasiswa. Tentunya ini sangat prestis sekali berkaitan dengan tadi yang disampaikan kebijakannya ya. Jadi ayo kita semangat bersama, belajar bersama. Ini tidak saya jelaskan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Hermawan, yaitu terkait dengan 10 bidang program PKM. Cuma saya menambahi sedikit bahwa ada perbedaan di pendanaan teman-teman. Untuk yang PKM tahun kemarin 5 sampai 7 juta. Untuk yang 8 bidang, sekarang 6 sampai 10 juta. Artinya hal ini menjadi apresiasi dari Kemendikbud yang menyelenggarakan program ini karena sangat prestis terkait dengan prestasi mahasiswa, karena setiap mahasiswa yang lolos didanai atau sampai bahkan PIMNAS itu menjadi indikator penilaian dalam reputasi kelembagaan di bidang kemahasiswaan. Jadi ketika kalian lolos apalagi sampai PIMNAS berprestasi, berarti itu amal jariahnya jenengan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen pembimbing tentunya untuk Unsik tercinta ini. Oke. Tadi saya izin untuk mengcrop di buku pedoman yaitu filosofi PKM. Ini menurut saya sangat penting sebagai dasar penyusunan proposal. Kenapa? Karena bagaimana cara kita untuk dituntut berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill, creative thinking, critical thinking, bagaimana cara kita meramu ide-ide kita, meramu gagasan kita
untuk mencapai proposal yang lolos didanai, diakui, dan sampai bahkan di PIMNAS-nya nanti. Nah, oleh karena itu, untuk sistematika penulisan proposal yang wajib kita ketahui bersama, baik mahasiswa ataupun dosen pembimbing, adalah paling tidak ada 3 komponen penting di sini. Yang pertama adalah judul PKM. Judul PKM itu tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Ketika menggunakan judul akronim yang tidak baku, otomatis jelas secara administrasi pun langsung ditolak. Itu jelas sekali. Karena memang di buku panduan sudah jelas, tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Kemudian kedua, hanya diperbolehkan maksimum 20 kata. Judul PKM-nya tidak boleh lebih dari 20 kata. Itu untuk di judul PKM. Jadi betul, perlu diingat betul, berarti judul yang baik adalah judul yang semakin singkat tetapi mengandung makna yang padat, kemudian jelas, tidak menimbulkan ambigu di dalam pemahaman reviewer ketika membaca judul kita. Sehingga dari hal itu, nanti ada isian kelengkapan dan isian utama proposal. Untuk isian kelengkapan, yang perlu diketahui bahwa nanti kita harus mengisi kelengkapan pengusulan PKM itu, yaitu ada judul PKM, bidangnya apa, nama dan nomor induk tim mahasiswa, asal perguruan tinggi pengusul, dan tahun usulan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena beberapa pengalaman kemarin, judul PKM-nya bagus tetapi salah mengklik bidang PKM-nya. Sebenarnya kepengen ke PKMK misalkan, kewirausahaan. Tetapi ternyata malahan ngekliknya di bidang riset, PKMR misalkan. RE misalkan begitu. Jadi hal itu sangat penting untuk kita persepsikan bersama bahwa Anda akan kemana, minatnya ke bidang apa. Apakah ke kewirausahaan, ke riset, atau ke pengabdian, penerapan iptek, ataupun yang lainnya. Sehingga harus jelas sekali di sini nanti ide apa yang kiranya sangat bersinggungan dengan bidangnya kalian. Kemudian untuk isi utama dari proposal itu secara umum yang pertama adalah tipe hurufnya itu menggunakan Times New Roman ukuran 12. Tidak boleh, pokoknya fokus TNR ukuran 12. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian spasinya itu 1,15 rata kiri dan kanan. Spasi 1,15, layout ukuran kertas A4, 1 kolom atau penuh gitu. Marginnya selain kiri semuanya 3. Berarti kiri 4 cm, kanan, atas, dan bawah masing-masing 3. Ini enak dipahami, saya yakin. Marginnya itu sebelah kiri 4, kemudian selain kiri, kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Jadi jangan sampai hal yang sangat mudah ini tetapi diabaikan karena sangat mudah sehingga diabaikan dan akan menjerumuskan bahwa tidak dilolosnya atau tidak didanai proposal gara-gara ini, jangan sampai. Kemudian, oke, itu suara siapa nggih? Biar fokus ini. Lanjut, untuk penjelasan masing-masing itu berada di buku pedoman. Tadi sudah 20 kata, isi kelengkapan, isi utama proposal. Nah, yang perlu kita pahami bersama bahwa di dalam isi utama proposal mengandung ini teman-teman. Filenya harus PDF. Isi utama proposal itu kan ada daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Ingat, daftar isi itu nanti harus diberi nomornya Romawi. Berarti I bahasanya. I, kemudian ini Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, dan seterusnya. Dimulai dari daftar isi yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Ingat ya, hanya daftar isi, mulai daftar isi yang menggunakan huruf Romawi. Diletakkan di sudut kanan bawah. Nah,
Kemudian untuk halaman inti, setelah daftar isi kan berarti halaman inti. Yang dimaksud halaman inti itu adalah bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Itu namanya halaman inti. Ingat, halaman inti tersebut maksimum 10 halaman. Tidak boleh lebih. Berarti 10 halaman tersebut dengan TNR 12 spasi 1,15. Dengan margin tadi sudah jelas ya. Kiri 4, selain kiri 3. Nanti halaman inti tersebut dimulai dari angka 1 atau angka Arab yang diletakkan di sudut kanan atas. Berarti dimulai dari bab pendahuluan atau bab 1 mulai halaman 1. Nanti yang perlu diingat kembali selain itu adalah nama file proposal itu seperti ini. Tulisannya, hashtagnya. Nama ketuanya siapa, kemudian underscore, nama PT, underscore PKMK. Jika itu PKMK, tergantung bidang yang diajukan. PKMK, PKMPM, PI, AI, dan seterusnya. Kemudian, ingat, kemarin juga masih pada bingung mahasiswa yang tahun kemarin itu bertanya, Pak, ini perlu sampul tidak? Halaman pengesahan perlu tidak? Sekarang tidak ada halaman sampul dan halaman pengesahan di proposal. Jadi langsung mulai daftar isi, teman-teman. Ini contohnya, saya meminta beberapa file dari kampus lain yang sudah lolos didanai. Ini seperti ini gambarannya, yaitu daftar isi berarti Romawi 1, mulai bab 1 pendahuluan sampai dengan daftar pustaka itu adalah jumlahnya 10 halaman ini. Bab 1 dimulai nomor 1, bab 1 sampai 4 atau halaman inti maksimal 10 halaman, ini betul. Dari pendahuluan sampai pada daftar pustaka 10. Dan di daftar isi itu adalah huruf Romawi. Di sudut kanan bawah ini, sebelah sini. Nah. Kemudian untuk mulai bab 1 nomor di sebelah kanan atas. Ini mulai angka Arabnya 1 sampai dengan di daftar isi nomor 10. Ini cara pembuatan proposal secara administrasinya, sistematikanya. Kemudian teman-teman, nanti tadi ini sudah ya, tadi TNR 12, 1,15 spasi, ukuran A4, margin, kiri 4, selainnya 3. Begitu? Oke. Nah, di dalam penyusunan proposal yang perlu kita ketahui bersama bahwa untuk daftar isi saya sudah membuka 10 bidang PKM tersebut. Ternyata memang perbedaan daftar isi itu di setiap bidang itu hampir terletak di bab 2-nya. Jadi bab 2 ini yang saya warna merah ini setiap bidang itu berbeda, teman-teman. Nanti perbedaannya di mana bisa kita lihat setelah slide ini. Bahwa di dalam halaman inti utama proposal dari bab 1 pendahuluan, bab 2 nanti mengikuti masing-masing bidang, tapi kebanyakan tinjauan pustaka. Bab 3 metode pelaksanaan, ada yang tahap pelaksanaan juga. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Ini hampir semuanya sama. Jadi pendahuluan, biaya dan jadwal kegiatan terdiri dari anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Kemudian daftar pustaka dan lampiran. Selain AI semuanya sama seperti ini. Karena kalau AI itu lebih terhadap sistematika penulisan artikel ilmiahnya. Begitu. Lanjut. Inilah teman-teman perbedaan di masing-masing bidang, baik PKMK, KC, KI, PI, PM, dan seterusnya. Dari bab 1, 2, 3, bab 4, daftar pustaka sampai lampiran. Ya, saya jelaskan. Untuk misalkan PKMK. PKMK berarti Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan. Untuk masing-masing bidang, itu sampai nomor 9 ini PKMGFT itu semuanya sama. Bab 1 membahas pendahuluan. Apa yang dibahas tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama. Jadi setiap stressing dari bidang tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sehingga Anda harus membaca buku pedoman.
Tapi prinsipnya bab 1 itu pendahuluan. Menguraikan latar belakang masalah kita, gap masalahnya di mana, apa kepentingan kita, kemudian ada solusi tidak di bab satunya tersebut, kemudian ada kebermanfaatannya tidak, originalitas dari masalah itu di mana, dan seterusnya. Itu harus betul-betul dipahami di bab 1 pendahuluan. Nah, mulai bab 2, dari masing-masing bidang ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Yang paling menonjol adalah PKMK, yang pertama adalah PKMK. Kalau PKMK itu di bab 2 itu gambaran umum rencana usaha. Karena memang kewirausahaan, jadi bab 2 lebih stressingnya adalah menguraikan profil usaha, rencana usaha, keberlanjutan usaha berada di bab 2. Tapi untuk yang PKMKC, KI, PI, kemudian riset, itu semuanya bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berarti kita meninjau pustaka, meninjau penelitian sebelumnya, dikaji dan didukung dengan teori yang mendukung terhadap bidang tersebut. Tetapi beda lagi dengan pengabdian masyarakat nih. Di bab 2 bukan tinjauan pustaka, bukan gambaran umum usaha, tetapi gambaran umum masyarakat mitra. Tadi betul yang dijelaskan bahwa kondisi mitra, kemudian profil mitra itu harus jelas bahwa memang mitra itu membutuhkan. Mitra itu ada masalah dan butuh solusi dengan pengabdian masyarakat kita. Begitu. Kemudian yang berbeda lagi ada GVK, berarti gagasan video konstruktif di sini. Itu adalah bab 2-nya skenario konten. Jadi menceritakan atau menulis terkait dengan bagaimana konten dari video yang kita konstruktifkan sehingga membentuk ide-ide yang orisinil atau ide-ide yang kreatif. Tetapi yang di GFT berarti itu terkait dengan gagasan futuristiknya, itu adalah lebih terhadap gagasan apa yang akan dituangkan di dalam PKM GFT-nya. Kemudian di bab 3 hampir semuanya itu membahas tentang metode pelaksanaan untuk kewirausahaan, yang tahap pelaksanaan KC dan KI, yang riset berarti metode riset, yang lainnya tahap pelaksanaan. Pak, bedanya di mana antara metode dan tahap pelaksanaan? Kalau saya baca, di panduan yang berbeda ini, ternyata kalau tahap pelaksanaan itu lebih kepada kalimat operasional. Kalimat operasional berarti tahap persiapan, tahap pelaksanaan, kemudian tahap analisis, begitu misalkan. Itu berada di tahap pelaksanaan. Tetapi kalau yang metode pelaksanaan, itu berarti bagaimana cara seorang pengusul itu menceritakan bukan hanya sekedar tahapannya, tetapi lebih menceritakan juga terkait dengan sampel yang diambil, kemudian bagaimana cara menganalisis, mengumpulkan data, kemudian bagaimana cara di sana terkait dengan data itu bisa dianalisis, dikumpulkan, kemudian disimpulkan dengan cara yang bagaimana. Itu metode pelaksanaannya. Tetapi yang perlu diingat, untuk bab 3 ini, bahwa kita harus menggunakan kalimat-kalimat operasional di dalam menjelaskan di bab 3. Karena memang terkait dengan pelaksanaan yang akan dilakukan. Tetapi di PKM GFT ini paling membedakan, yaitu kesimpulan. Jadi bab 3-nya itu kesimpulan di GFT. Untuk AI semuanya formatnya adalah artikel ilmiah. Sistematika artikel ilmiah, bukan proposal PKM-nya. Nah, untuk bab 4 itu semuanya sama, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Daftar pustaka juga semuanya menggunakan Harvard Style. Apa itu? Harvard Style adalah penulisan rujukan atau sitasi dengan cara menuliskan nama belakang yang disitasi. Misalkan Ahmad Khairi, berarti yang ditulis Khairinya. Khairi A, misalkan. Itu berarti yang digunakan seperti itu. Tahun, urut abjad. Artinya urut abjad berarti daftar pustaka yang diambil itu diurutkan sesuai alfabet. Misalkan namanya Khairi, yang kedua misalkan Afandi atau Afan. Berarti Afan dulu baru Khairi, misalkan begitu.
Itu namanya kepengurutan dari urutan abjad harfat style. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi, lampiran apa sih yang harus dipenuhi di dalam masing-masing bidang itu berbeda. Untuk PKMK itu lampiran 1 sampai 4 sesuai buku pedoman di PKMK. PKMKC itu lampirannya 1 sampai 5 sesuai buku pedoman PKMKC dan seterusnya. Ini sudah saya rangkumkan, semoga dapat membantu kalian mahasiswa supaya oh ya, berarti saya mau PKMK. Oke, berarti bab 1 pendahuluan, gambaran umum usaha, rencana usaha, metode pelaksanaan, biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustakanya, harta style, lampirannya 1 sampai 4. Begitu. Nah, kemudian tadi sudah jelas ya, tadi di metode penelitian atau metode pelaksanaan itu tadi metode atau tahapan sistematis dan jelas, semakin rinci semakin bagus menggunakan kalimat yang operasional. Jadi semakin didetailkan itu semakin bagus. Tapi ingat maksimal halaman inti utama proposal 10. Sehingga Anda harus pintar-pintarnya mendesain, mengeluarkan ide, menuangkan ide 10 lembar tersebut. Mana yang memang stressingnya paling bagus, kan begitu. Nah, ini yang bab 4-nya terkait dengan anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya itu di kisaran 6 juta sampai 10 juta. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, teman-teman. Jadi misalkan kamu membuatnya 5.500.000, jelas tolak itu. Itu jelas. Karena tidak sesuai dengan pedoman. Lebih dari 10 juta juga tidak boleh. Harus kisaran di 6 sampai dengan 10 juta untuk yang 8 bidang. Kemudian yang 2 bidang tahu sendiri insentif, sifatnya insentif. Komposisinya untuk apa, Pak? Komposisinya adalah untuk minimum 80% operasional dan maksimumnya 20% untuk administrasi. Apa itu operasional, apa itu administrasi? Nanti setelah ini akan saya jelaskan. Untuk mana-mana yang tidak boleh dimasukkan dalam RAB. Kemudian untuk jadwal kegiatan, ini sudah saya warna yang lain, artinya untuk highlight Anda, yaitu 4 bulan sampai 5 bulan. Ya, 4 sampai 5 bulan dengan format jenis kegiatan, bulan, person penanggung jawabnya siapa. Di masing-masing itu. Saran saya, karena timnya 3 sampai 5 per kelompok, berarti mohon maaf, itu siapa ya? Nah, jadi nanti tiap tim itu mempunyai porsi penanggung jawab masing-masing supaya keterlibatan dan kerjasama tim nampak di dalam jadwal kegiatan. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari rincian biayanya. Itu terdiri dari bahan habis pakai, sewa dan jasa, transportasi lokal, dan lain-lain. Nanti sumber dananya di mana? Karena dari Belmawa ya berarti tulis saja di Belmawa. Di Belmawanya begitu karena yang kita kepengen didanai oleh Belmawa. Kalau perguruan tinggi ada biasanya sih tidak ada ya untuk proposal PKM ini. Kalau instansi lain misalkan pengabdian masyarakat tetapi mitra juga ikut di dalam proses biaya ya nggak apa-apa. Tetapi yang dari Belmawa itu harus tadi 6 sampai 10 juta maksimal. Nah, ini teman-teman yang tidak boleh ada di dalam RAB. Pertama adalah terkait dengan honorarium ataupun konsumsi hadiah dan sebagainya untuk dosen pendamping, narasumber, pemateri atau sejenisnya. Jadi nggak boleh. Jadi fokus honorarium dan sebagainya itu untuk biaya pelaksanaan kegiatan PKM. Sewa juga nggak boleh. Sewa komputer dan seterusnya itu juga nggak boleh. Kamera juga nggak boleh. Pembelian alat yang lebih dari 1 juta itu juga tidak boleh per itemnya. Itu tidak boleh. Kemudian pembelian penyimpanan data, flash disk dan sebagainya juga tidak berlaku sekarang. Kuota internet lebih dari 100.000 per bulannya juga tidak boleh. Kalau kurang Pak, ya boleh. Kan ini tulisannya lebih dari. Kalau kurang dari berarti nggak masalah. Durasi sewa lisensi atau sejenisnya yang melebihi 6 bulan juga tidak boleh karena waktu yang ditentukan adalah berapa tadi? 4 sampai 5 bulan. Penggandaan juga sekarang tidak.
Dan yang terakhir, biaya publikasi. Tidak boleh lebih dari 500.000. Teman-teman, jangan sampai Anda menuliskan yang menjadi larangan dari Belmawa. Honorarium, sewa, pembelian yang lebih dari ini. Oke, lanjut. Nah, ini adalah daftar pustaka yang tadi saya sampaikan menggunakan Harvard Style ya. Artinya apa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Harvard Style itu berarti merujuk ke pustakaan dengan cara menulis nama belakang, tahun, dan diurutkan berdasarkan abjad. Yang perlu diingat bahwa setiap pustaka yang dirujuk atau yang ditulis di dalam daftar pustaka itu harus muncul di dalam body artikelnya, dalam body proposalnya, ataupun sebaliknya. Jangan sampai di daftar pustaka ada, ternyata di proposalnya tidak ada. Begitu juga sebaliknya maksudnya. Itu fatal juga. Nah, ini salah satu contoh cara menulis daftar pustaka. Kalau kita sumbernya buku, cara nulisnya begini. Artikel atau jurnal, cara menulisnya begini. Proceeding, cara nulisnya begini, dan seterusnya. Nanti tinggal Anda ambilnya dari jurnal atau dari buku, artikel, atau yang lainnya. Kemudian tadi yang di sesi terakhir itu adalah lampiran. Lampiran itu yang utama ini teman-teman, hampir semua bidang itu ada. Secara umum lampiran yang wajib ada 4, tapi juga ada yang 3 sebenarnya. Tapi secara umum dan sebagian besar itu ada 4 ini. Selanjutnya yang ada 5 lampiran, lampiran 6, 7 dan seterusnya itu dilihat di buku pedoman. Karena beda-beda setiap bidang dan tidak mungkin saya jelaskan satu persatu detail di situ karena tinggal dibaca saja. Nah, lampiran 1 apa Pak? Ini kebanyakan lampiran 1 itu biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping. Ingat, kemarin ada yang gagal di sini gara-garanya tanda tangannya itu di cropping lokal. Sehingga proposal jelas tidak lolos tahap 1 atau tahap administrasi proposalnya. Tadi, jadi harus tanda tangan basah. Ya, jadi harus minta ke pembimbing secara langsung. Kemudian untuk lampiran 2 itu perhatikan hasil perkalian ini. Ini kemarin saya juga ngecek pada saat reviewer itu ada apa? Ada beberapa yang memang salah menjumlah atau salah mengalikan. Nah, itu juga fatal, jangan sampai itu salah. Ini. Kemudian lampiran 3 yaitu terkait dengan susunan organisasi. Nanti ingat, saya sarankan ketua tim itu adalah anak yang memang bertanggung jawab. Bukan anak pintar, tapi anak yang tanggung jawab. Insya Allah kalau anak yang diberi tanggung jawab penuh itu, biasanya orangnya berkomitmen terhadap apapun jenis pekerjaannya. Jadi saya sarankan nanti yang 3-5 mahasiswa itu harus anak yang tanggung jawab. Dan saya yakin 142 yang masuk join Zoom ini adalah yang bertanggung jawab. Sehingga nanti akan menelurkan banyak proposal, banyak ide kreatif, dan sebagainya. Kemudian nanti lampiran 4 adalah surat pernyataan ketua pelaksana. Ini surat pernyataan ketua pelaksana nanti tinggal jenis bidangnya apa dan di matre kemudian ditandatangani basah. Begitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah indikator penilaian. Pak, apa sih Pak sebenarnya rahasianya supaya kita itu lolos kalau sudah semuanya itu kita penuhi? Nah, ternyata di setiap pedoman itu ada formulir penilaian proposal di lampiran 8 biasanya atau beberapa ada yang di lampiran keberapa itu ternyata setiap bidang PKM itu memiliki indikator penilaian bobot berbeda. Ini saya hanya mengambil salah satu saja, yaitu bidang PKMK, kewirausahaan. Ternyata nilai tertinggi itu di keunggulan produk, rancangan usaha, dan potensi pelaksanaan dan perolehan profit. Itu nilainya 20 sendiri per item tadi. Artinya ini sangat jelas sekali bahwa memang yang harus diunggulkan ya produknya. Kan begitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai ini sebagai salah satu faktor penentu punya kita itu proposalnya didanai atau tidak didanai. Nah, sehingga nanti saya mohon betul kepada para mahasiswa
dan kepada dosen pembimbing bareng-bareng ayo kita belajar membaca apa buku pedoman yang memang itu menjadi marwahnya dan kitab sucinya PKM bahasanya begitu. Sehingga kita tidak lengah terhadap aturan yang memang sudah berlaku dan sudah jelas. Karena kampus-kampus lain sudah bergerak mengejar, sudah berlari duluan terkait dengan hal-hal kayak gini. Sehingga kita mau nggak mau harus ikut berlari supaya tidak ketinggalan kampus kita dengan prestasi-prestasi yang gemilang tentunya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hermawan terkait dengan tadi stressing di masing-masing dari materi bidang-bidang PKM. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya crop di beberapa pengumuman lolos pendanaan PKM riset eksakta. Ini kemarin masih zaman COVID dan beberapa juga yang lainnya. Monggo, kalian berkreasi, berimajinasi, berinovasi semaksimal mungkin apa kiranya yang bisa kita idekan, kita tuangkan. Ini banyak sekali ide-ide bagus, kita bisa banyak baca begitu. Bukan berarti kita nanti copy paste tidak, tetapi banyak baca sehingga muncul-muncul inspirasi dan ide-ide baru. Nah, ini. Oke. Ini semuanya adalah judul-judul yang sudah lolos didanai teman-teman. Ini luar biasa sekali. Ada yang membuat aplikasi, ada yang usahanya usaha ekonomi kreatif, bisnis penyedia jasa, artificial intelligence, dan seterusnya. Ini sangat luar biasa untuk sekarang. Apalagi nanti semua ini bisa dikaitkan betul tadi terkait dengan potensi-potensi lokalnya di Wonosobo atau di daerah kita begitu. Tapi yang bisa mendunia. Itu sangat luar biasa tentunya. Ini yang artikel ilmiah ya. Ini format penulisan artikel ilmiah yang tadi yang terakhir begitu. Ini tinggal dibuka di buku pedoman, semuanya ada sistematikanya. Kalau bingung, langsung sharing dengan dosen pembimbingnya. Itu malah lebih efektif menurut saya. Tinggal di-sharingkan, Pak, saya punya ide ini, Bu. Saya punya ide ini, Bu, ini baiknya gimana? Saya pengen ke bidang A, B, gitu misalkan. Itu saya yakin nanti diarahkan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, ini untuk yang penilaian artikel ilmiah, stressingnya di hasil dan pembahasan paling tinggi bobotnya. Jadi kan jelas sekali nih, bahwa setiap bidang itu mempunyai bobot terbesar di mana. Itu yang kita target. Itu yang kita tuju dulu. Karena menurut saya itu mencuri poin paling tinggi adalah lewat sana. Itu semua tidak terlepas dari tadi, ide kreatif dan novelty yang memang tidak ada di yang lain lah bahasanya. Meskipun ada ya kita memperbarui, menginovasi dan sebagainya. Karena saya yakin setiap manusia terbatas secara ide, sehingga Anda harus kolaborasi dengan teman Anda sebagai timnya, dengan Bapak Ibu dosen, ataupun dengan yang lain. Nah, ini beberapa artikel ilmiah yang sudah publikasi. Nah, intinya kita harus berpikir dengan ide kreatif berprosesnya, hasilnya adalah kreativitas, yaitu berupa produk dari ide kreatif kita. Ini bisa dari olahraga idenya, dari kesehatan, pendidikan, kemudian dari ketahanan pangan, transportasi, teknologi, kepadatan penduduk, hukum, sampah, dan seterusnya. Silahkan Anda kaji betul-betul sehingga nanti bisa menelurkan tadi proposal yang bisa didanai. Ini masalah perumahan, masalah apapun lah bentuknya. Tadi berkaitan dengan kearifan lokal, lokal genius, potensi lokal, etno, apapun bentuk etnonya, kemudian antropologi dan seterusnya. Itu semua sangat memungkinkan untuk kita angkat. Apalagi tadi yang berbau kearifan lokal, kita mengenalkan Wonosobo misalkan Dieng, rambut gimbal, karika, atau mungkin terong Belanda, atau mungkin agrowisata, teh, dan seterusnya yang bisa diangkat secara internasional. Nah, ini rekomendasi kami, terutama saya itu bahwa Anda pertama harus baca buku pedoman. Itu jelas, harus itu wajib. Kalau enggak berarti sama aja Anda buta. Kenapa? Ya tadi, karena semuanya ada di sana. Kedua, ingat, bidang PKM itu memiliki karakteristik berbeda. PKMK sama PKMA itu sangat berbeda. Sehingga silahkan dibaca buku pedoman, sehingga nanti akan muncul ide kreatif. Dan kita pesan bahwa jangan copy paste, karena pasti itu gagal kalau copy paste. Karena apa? Penilaian itu di sana sudah terekam
berjuta-juta proposal yang lolos didanai, saya yakin kalau ada kemiripan yang memang tidak bisa ditolerir, saya yakin pasti akan gagal. Tentunya dengan itu semuanya kita harus mengkaji gap masalahnya. Masalahnya apa sih kok kita bisa-bisanya mengeluarkan ide itu yang bisa digali sehingga nanti munculnya adalah program kreativitas mahasiswa. Mungkin itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih dan mohon maaf ketika saya menyampaikan kurang jelas begitu atau mungkin kurang berkenan. Tapi prinsipnya kami menyampaikan ini untuk saling semangat, saling memotivasi untuk kebaikan. Baik itu prestasi, ide kreatif, ataupun solusi-solusi yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada beliau pemateri yang kedua, Bapak Dr. Ahmad Hoiri. Silahkan bagi teman-teman mahasiswa, barangkali ada yang ditanyakan, ada sesuatu yang belum jelas, atau hal-hal yang memang perlu dipertanyakan lagi, kami persilahkan, kami buka 3 penanya. Silahkan. Saya Pak, bertanya Pak. Ya, Pak Sugeng Hermanto. Silahkan. Ya, perkenalkan saya Sugeng Hermanto dari Prodi Hukum Karga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum semester 4 tahun ini. Oke, silakan. Itu untuk pendaftarannya gimana, Pak? Baik. Kita harus Langsung dijawab atau bagaimana Pak Ahmad Hoiri? Saya? Gimana? Tadi gimana? Ya, pendaftarannya ya. Urut-urutannya ya. Tadi mungkin kalau jenengan sudah baca di sistem akademik itu ya nanti akan paham ya. Ada edaran itu berkaitan dengan PKM. Oke, Pak. Di sana ada apa itu? Jadwal dari mulai awal sosialisasi, terus penyusunan, terus review, entah itu review internal, eksternal, terus di upload di sistem akademik, terus di apa itu upload di Simbel Mawa seperti itu. Intinya mahasiswa-mahasiswi sekarang itu siap-siap untuk menyusun karena untuk waktu penyusunan itu hanya 1 minggu seperti itu. Ya, siap. Insya Allah. Ya, nanti silahkan itu ada link itu link apa itu link Telegram, di situ bisa saling tanya ya. Bagaimana cara mendapatkan akun, bagaimana cara validasi ya, nanti di situ bisa saling sharing di situ. Yang di mana, Pak, linknya? Belum saya kirim ya di Belum, Pak. Coba dikirim, Pak. Biar ya. Kirim Pak Afan. Pak Afan kayaknya perlu menjelaskan sekilas ini, mungkin teman-teman biar pada paham Pak Afan. Banyak yang belum tahu. Teknis Iya, pendaftaran betul. dan sebagainya. Monggo Pak Afan. Yang runtut Pak Afan. Berarti intinya 1 minggu besok 17 Februari sampai 23 Februari mahasiswa menyusun proposal. Begitu ya Pak Afan ya? Ya, siap. Oke, berarti 1 minggu itu teman-teman mahasiswa berarti mulai hari ini jangan tidur 1 minggu membuat proposal PKM. Nanti kalau perlu sharing dengan siapapun silahkan. Begitu, dengan Pak Hermawan otomatis silahkan gitu ya. Apalagi dengan Pak Koiri. Oke, 1 minggu nanti setelahnya ada info-info di Sismik begitu, upload dan seterusnya. siap. Oke, Mas. Semangat Mas. Yuk, yang lain mungkin. Yang lain silahkan. Di chatroom kayaknya ada Pak Afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Afna Azam Firdaus dari Prodi Akuntansi semester 4. Oke, silahkan. Izin bertanya, Pak. Untuk kategori PMK-nya itu kan ada 10. Nah, kita 10 itu per anggota itu 3 sampai 5 mahasiswa. Oke, silahkan. Nah, yang saya tanyakan itu untuk pengelompokannya
kita cari sendiri atau direkomendasikan dari pembimbing atau bagaimana itu? Oke, gitu ya. Jadi untuk kelompoknya 3 sampai 5 anggota ya. Itu sudah ketentuan dari sana ya, minimal 3 sampai 5 anggota. Untuk pembimbingnya ya. Untuk kelompoknya biasanya itu mahasiswa cari sendiri yang kira-kira sudah kenal, sudah akrab, sudah bisa diajak kerjasama dan mempunyai kemampuan juga, sehingga nanti ketika pelaksanaan itu menjadi mudah. Untuk pembimbingnya biasanya itu sesuai dengan apa itu ketua kelompoknya misal di pendidikan fisika ya di fisika, di ekonomi. Tapi sih bebas, pembimbingnya bebas. Tetapi pembimbing itu maksimal 10, membimbing 10 judul proposal seperti itu. Baik, Pak. Nah, semisal PKMK itu kan tadi ada banyak portofolio tentang aplikasi apa gitu. Nah, itu kan semisal kita dari Fakultas Ekonomi membutuhkan sumber daya yang dari teknik informatika gitu. Ya, monggo. Terus? Nah, itu kita bisa apa namanya? Mahasiswanya selang-seling gitu bisa, Pak? Sakit nggih Pak Om Hadi nggih? Ya, Bisa banget. Bisa banget gitu ya, Mas. Itu nanti di grup aja nanti yang kira-kira kan ada grupnya itu. Jadi bisa cari di situ bahwa tidak punya kenalan di teknik informatika atau manajemen atau apalah. Itu bisa ya. Baik, Pak. Yang lain silahkan. Ini di chat ya, izin bertanya, semisal satu kelompok itu satu angkatan, satu prodi, semua apakah diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Satu angkatan, satu prodi. Boleh nggak Pak Iri? Sudah jelas sekali tadi disampaikan ya. Berarti bukan masalah angkatan, apalagi angkatan bersenjata. Tetapi sesuai bidang ilmu. Bidang ilmu berarti satu prodi nih, sama-sama orang teknik misalkan. Berarti tidak harus sesuai bidang ilmu. Yang harus sesuai bidang ilmu apa? Itu lebih baik yang di riset eksakta, riset sosial humaniora, itu semuanya harus sesuai bidang ilmu, itu lebih baik. Meskipun lintas bidang ilmu dianjurkan. Logikanya, yang di awal itu kan berarti yang diprioritaskan sesuai bidang ilmu. Yang tidak harus sesuai bidang ilmu, itu kewirausahaan, kemudian pengabdian masyarakat, video gagasan konstruktif, dan gagasan futuristik tertulis. Itu tidak harus sesuai bidang ilmu. Begitu kan Pak Irmawan? mungkin yang dimaksud kayak yang dulu Pak Dokter, ini saya belum membaca detail ya. Jadi Ya. kalau yang dulu itu meskipun satu prodi tapi dianjurkan beda angkatan. Iya, Jadi betul. lah sekarang ada seperti itu enggak Pak Dokter? Ini saya juga belum membaca ini yang detailnya. Kalau yang itu saya belum menemukan apakah harus beda angkatan atau tidak. Cuma di sini itu kriterianya kan jelas sekali ya, pendidikan Ya. program S1 dan seterusnya, bidang ilmu atau tidak bidang ilmu kan begitu. Ya. Kelihatannya sudah enggak ya sekarang ya. Sudah enggak Jadi kayak enggak gitu. ada. Nggih. Dulu Kalau kan harus dulu, beda angkatan. iya betul harus beda angkatan. Kayaknya sekarang boleh ini yang dalam satu angkatan. Jadi mungkin satu kelas ini karena bestinya kan, jadi 3 orang itu bidang ilmunya sama, satu kelas, satu sahabatan. Nah itu kayaknya gitu gini Pak Dokter. Kayaknya. Jadi dianggap aja boleh lah untuk yang saat ini karena kita nggak menemukan di panduannya, kita nggak ketemu. Sama ceweknya boleh nggak, Pak? Waduh. Oh, itu boleh banget. Silakan. Biar tambah semangat. Silakan yang lain. Teman-teman. Saya mau tanya, Pak. Monggo, Mas Regi ya. Ya, kalau dari Unsik sendiri itu keuntungannya apa, Pak? Tadi saya dengar-dengar katanya
dapat bebas skripsi apa KPM itu, Pak. Baik ya, tadi jangan terlambat ya. Iya, terlambat 30 menit. Jadi, banyak banget hal-hal yang jenengan dapatkan ya ketika minimal ya. Minimal jenengan lolos tingkat reviewer internal dan bisa upload. Itu nanti ada beberapa mahasiswa yang terpilih akan dapat reward sesuai dengan SK, yaitu beasiswa 1 semester ya. Yang kedua, lolos didanai ya. Lolos dan didanai itu jenengan akan mendapat beasiswa 2 semester. Yang ketiga, ketika mahasiswa-mahasiswi itu lolos PIMNAS ya, jadi secara nasional diundang kemana untuk melaksanaan PIMNAS, itu akan bebas skripsi. Seperti itu ya. Jadi banyak hal yang jenengan dapat ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi saya tambahkan di sini ya, ada beberapa tanggal penting yang perlu jenengan ketahui ya, sesuai dengan edaran yang telah di-share di sistem akademik mahasiswa ya, bahwa kita akan melakukan sosialisasi ini di tanggal 14 sampai 16. Berarti hari ini terakhir ya sosialisasi. Untuk workshop itu tanggal 16 sekarang ya. Sosialisasi plus workshop, terus penyusunan itu di tanggal 17 sampai 23 Februari. Oke, silahkan sekarang sudah mulai mahasiswa-mahasiswi mencari ide, mencari judul-judul ya. Nah, ada info terbaru mahasiswa-mahasiswi yang kemarin ya, yang kemarin sudah mengajukan, berarti kan sudah punya judul ataupun punya proposal ya. Nah, tadi telah banyak dijelaskan bahwa ketidaklolosan mahasiswa-mahasiswi itu biasanya itu pada sistematika ya, administrasi ya. Makanya silahkan yang kemarin sudah mengajukan ya, sesuaikan dengan panduan di tahun 2023 ini. Sehingga ya proposal nanti bisa diupload ulang ya. Disesuaikan, dipercantik, disesuaikan dengan panduan tahun 2023. Karena menurut info dari reviewer itu bahwa judul mahasiswa-mahasiswi itu sangat-sangat menarik, banyak yang menarik. Tetapi kok banyak yang tidak lolos ya. Dari hampir 60 itu yang lolos hanya 2. Ya. Yang pertama itu dari FITK, bimbingannya Pak Yusuf Amin, yang kedua dari Pastikom, yaitu bimbingannya Bapak Sunaryo ya. Monggo silahkan teman-teman mahasiswa besok untuk tanggal 17 sampai 23 yang belum punya proposal, belum punya ide, silahkan ya berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswi ya, lintas angkatan, lintas jurusan, silahkan ya, tanggal 17 sampai 23. Lintas ya, agama, Pak. silahkan ya. Yang penting mahasiswa Unsik ya. Ya, selanjutnya upload di sistem Unsik ya, maksimal 23 Februari ya. Jika sudah dibuat proposalnya, silahkan upload di sistem atau sistem akademik mahasiswa maksimal 23 Februari. Nah, selanjutnya akan direview oleh reviewer internal di tanggal 23 sampai 26 ya. Bahkan ini antara tanggal 23 sampai 26 itu bisa jadi proposal-proposal terpilih itu dari para mahasiswa dan pembimbing akan dikarantina untuk melakukan apa itu istilahnya menyamakan persepsi sesuai dengan panduan. Itu di tanggal 23 sampai 26. Setelah direview mahasiswa terus merevisi kembali dan selanjutnya diupload ya. Upload oleh mahasiswa ya sebelum tanggal 2 Maret ya. 2 Maret ya. Nah, setelah mahasiswa upload itu tidak selesai, masih ada tahapan yaitu validasi ya.
validasi. Makanya kalau tadi itu ada tanda tangan oleh dosen pembimbing, oleh pimpinan. Kalau sekarang itu langsung validasi dilakukan secara online melalui Simbel Mawa, ya, yang akan dilaksanakan sebelum tanggal 5. Jadi mohon sebelum tanggal 5 proposal itu sudah terupload di Simbel Mawa seperti itu. Ada yang tanyakan sampai di sini? Ada tambahan dari saya? Di chat, Pak Afan. Di Oh, chat banyak siap. tuh. Oke. Yang pertama ya. Pak, izin bertanya, apakah program PKM ini bisa digabungkan atau berkolaborasi dengan program UKM, UMKM desa, Pak? Mohon tanggapan dari Pak Dr. Ahmad Hoiri. Silahkan. Sakit nggih, Pak? Bisa. Apapun bisa, prinsipnya mengikuti buku pedoman. Kalau itu idenya kreatif, ya dituangkan dalam proposal. Kalau memang berkaitan dengan UKM yang ada di desa misalkan, ya paling cocok kemana? Berarti salah satunya ke bidang PM lah, pengabdian masyarakat. Kalau memang itu ada mitra. Kalau memang lebih ke riset sosial humaniora, ya berarti arahkan ke sana. Kalau memang ada usaha-usahanya ke kewirausahaan. Artinya ide itu tidak terputus, artinya tidak terkungkung hanya satu saja di kotak itu, tapi bisa kemana-mana. Itu kan namanya orang kreatif kan begitu ya. Jadi satu kegiatan bisa diarahkan ke bidang apapun, asalkan tadi jangan memaksa menghubungkannya. Wong bahasane nang kali beber kan nggak mungkin ada laut, adanya kalen ya kalen yang dimanfaatkan, misalkan begitu. Itu sih dari saya, mungkin Pak Hermawan yang lebih paham terkait pengabdian masyarakat. Iya, betul Pak Dokter. Setuju. Lanjut tuh pertanyaan berikutnya. Siap. Pak, izin bertanya, kan tadi dijelaskan bahwa yang mendapat beasiswa itu wajib membuat proposal. Kalau misal tidak membuat atau tidak, atau gimana ya. Ya, yang dapat beasiswa itu harus buat proposal ya. Ya, tentunya ketika tidak membuat ya, misal KIP kok tidak membuat ya, tentunya ada evaluasi dari saya ya. Entah nggak dicairkan atau gimana. Intinya segera ya. Iya, bisa lah itu mah bisa. Masuk bisa. Yang selanjutnya izin bertanya, apakah bentuk tindak lanjut dari kegiatan PKM itu sendiri baik bagi yang lolos maupun yang tidak lolos? Bentuk tindak lanjut dari kegiatan PKM itu sendiri bagi yang lolos dan yang tidak lolos. Bentuk tindak lanjut dari kegiatan PKM. Bentuknya apa itu, Pak? Dari yang lolos dan tidak lolos ya. Yang lolos yang jelas sudah dapat pengalaman, dapat hibah uang juga. Ya. Yang tidak lolos tentunya ketika proposalnya itu menarik, terus bisa bisa dikembangkan, juga ada pendanaan juga dari kampus seperti itu. Ada yang tambahkan Pak Dr. Ahmad Hoiri atau Pak Dr. Hermawan? Enggak Pak Dr. Kairi? Enggak, Pak Dr. Hermawan dulu. Oh, saya dulu. Enggak. Ya, yang lolos dapat dana dari Dikti tadi ya, sudah sampaikan Pak Afan, melaksanakan hibah. Yang tidak lolos itu maksudnya mungkin dapat dana dari mana itu ya, Pak Afan ya. Ya. Nah, ini pengalaman yang kemarin, yang tidak lolos itu kan kemarin agak banyak, kemudian diseleksi ulang. Nah, kemarin dari Inotek itu, dari Bujum, Pusijum ini, ada beberapa yang terpilih dan dapat dana internal dari kampus. Tadi sudah disampaikan Pak Afan. Ya mudah-mudahan untuk yang ke depan masih ada dana dari internal. Jadi yang tidak lolos nanti diseleksi ulang oleh tim reviewer internal. Kemudian nanti beberapa proposal nanti bisa diberikan dana dari internal. Gitu Pak Afan. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya izin bertanya, apakah nanti mahasiswa mencari dosen pembimbing sendiri atau tidak, Pak? Ya, biasanya mahasiswa cari sendiri ya, yang kira-kira
apa itu kenal yang kira-kira bisa diajak untuk berapa itu saling membimbing gitu ya. Atau pula dengan koordinasi dengan Kaprodi. Oh, saya punya judul ini kira-kira yang tepat Pak dosennya siapa, Bu dosennya siapa, seperti itu. Baik, seperti itu, nggih. Yang terakhir ini, Pak izin bertanya, apakah PKKM yang lolos didanai akan tetapi tidak lolos PIMNAS bisa dilanjutkan lagi ke bidang PKM AI? Izin bertanya, apakah PKM yang lolos didanai akan tapi tidak lolos PIMNAS bisa diajukan lagi? Monggo, Pak Dr. Hairi, Pak Oh Hermawan. iya, Pak Afan bacanya itu kayak polos banget. Begini maksudnya itu untuk yang tidak lolos BIMNAS bisa diajukan lagi ke bidang PKMAI. Kan untuk apa? Untuk pengumumannya kan hampir bersamaan nih antara yang lolos didanai tetapi tidak lolos di BIMNAS. Maksudnya kan ketika lolos didanai, berarti nggak lolos BIMNAS. Apakah itu bisa ke AI? AI kan sudah diajukan bareng lolos didanai atau tidak kan? Ya, Tahun depan mungkin Pak Dokter ini Oh, maksudnya. maksudnya untuk tahun depannya. Iya, iya betul. Jadi dia udah lolos Oh, proposal, biasanya Mm, udah silakan lolos kemudian udah ya, dilaksanakan paham. dia. Oh, maksudnya Ya, untuk maju lagi gitu. maju lagi tapi pakainya AI. Kalau yang proposal biasa kan berkegiatan. Kalau AI kan hanya buat artikel saja. artikel. Ya. Ya, menurut saya sih nggak masalah karena kan di sini kan hasil kegiatan yang diartikel ilmiahkan, kecuali di bidang yang sama diulangi lagi itu ya jelas tidak boleh. Tetapi kalau ke AI dengan sistematika proposal artikel ilmiah kan bahasa pun kan berbeda, bahasa ilmiah dengan bahasa kegiatan atau laporan kegiatan. Itu menurut pandangan saya sih bisa-bisa saja. Mungkin ya, Pak Her. Ya, betul, Pak Dokter. Setuju. Setuju. Sama tadi nambahi kalau yang nggak lolos. Gini, saya pesan sih ke mahasiswa, jangan orientasinya itu nanti diapresiasi dengan uang, itu jangan. Karena bisa saja tidak lolos di PKM, bisa ikut di... Siapa ini? Bisa, Halo. bisa Ya, ikut, silakan. kalau tidak lolos PKM kan Dilanjut, bisa Pak Hairi. ikut... Nggih, ini lagi tak Pak. lanjut. Iya, lagi tak lanjut. Halo. Kalau tidak lolos PKM, berarti bisa ke Krenova, ke lomba-lomba yang lain lah bahasanya, yang memungkinkan. Artinya kan tidak berhenti ide kita hanya di PKM nggak lolos, mutung, orang gelem kuliah gitu kan nggak kayak gitu. Tapi diteruskan ke event-event yang lain. Itu sih saran saya sih selain tadi yang sudah disampaikan, ada apresiasi dari lembaga ataupun dari yang lain. Begitu nggih? Pun lah mungkin. Udah capek juga kan mahasiswa. Halo Langsung mahasiswa. action. Langsung action nggih. Tuh, Ini Pak mendengarkan Afannya nggak malah ya Pak mahasiswa? Afan diam itu Pak Afan. Ya, Pak Afan diam. Mungkin sudah capek karena sudah hampir jam 4 Pak Hermawan ini. Iya betul itu. Oke. Mungkin ada satu lagi pertanyaan silahkan dari mahasiswa sebelum kita tutup. Atau sudah jelas? Yang belum jelas ide saya Pak. Saya bingung mau ngapain Pak kan gitu. Biasanya gitu biasanya. Iya. Kalau yang bingung idenya langsung japri sama Pak Dokter Koiri nanti dapat pencerahan itu. Itu Beliau melondroken. dokter yang banyak ide. Baik, ya. Dokter muda, ganteng katanya Pak Afan tadi. Ya. Pak Irwan nggak kalah gantengnya tapi. Menang tua. Baik. Menang tua. Cukup ya kita di pertemuan di sore hari ini. Apabila ada yang ditambahkan dari para pemateri, silahkan pesan-pesan Pak Dr. Hermawan dulu. Ya, langsung saja ini kayaknya harus action, ketemu dengan teman atau pembimbing. Karena kalau sendirian itu kadang memang bingung ya.
ketemu teman atau pembimbing, ataupun dosen yang tidak jadi pembimbing pun nggak apa-apa kalau yang beliaunya mau untuk konsultasi. Tapi kalau lebih baik sih sudah tentukan saja pembimbing kemudian diskusi untuk menentukan ide. Itu Mas Afan dari saya. Baik, terima kasih ya Pak Dr. Ahmad Hoiri, pesan-pesan terakhir. Kok pesannya terakhir? Jangan terakhir ta. Pesan apa? Pesan. Gini, menurut saya sih apapun itu kan karena kita bertarget, jadi kita harus berikhtiar. Ikhtiarnya tadi yang disampaikan Pak Hermawan, saya tambahi harus banyak baca dan doa. Ya, baca ya baca buku pedoman, baca situasi masalah apa, buka-buka di media dan sumber belajar dan sebagainya, biar nanti itu dapat pencerahan. Intinya begitu sih menurut saya. Karena setelah ikhtiar baca-baca itu, kemudian Anda memaksimalkan ikhtiarnya, nanti doa. Insya Allah tercapailah hasilnya. Oke, begitu aja sih. Baik, terima kasih ya. Ini aja pertanyaan, bentar saya jawab pertanyaannya ini. Kalau jadwal terakhir pengumpulannya diperpanjang, tidak bisa ya. Karena jadwal itu dan maksimal itu tanggal 4 itu sudah harus validasi semua. Jadi kalau nggak ada yang namanya perpanjangan. Tanggal 4-nya pun itu kalau bisa itu jangan tanggal 4. Karena apa ya? Biasanya sistem itu kalau banyak yang buka itu ya jelas nggak bisa masuk. Pengalaman yang sudah ya, deadline akhir itu sistem sudah nggak bisa dibuka, ya seperti itu. Oke, itu cukup. Itu ada yang minta materi, sudah tak share buku pedoman dan sebagainya di sana. Ya, terima kasih ya. Oke. Ya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dari mahasiswa, dari Kaprodi, dari tim reviewer, dari tim PKM, serta tak ketinggalan ya para pemateri kita yang kadang-kadang yang pinter-pinter ya, para dokter semua, calon profesor ya. Amin. Pak calon Profesor Ahmad Hoiri dan Pak calon Profesor Hermawan STMT ya. Terima kasih. Kami ucapkan pula kepada Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Haji Rianto. Semoga KM kali ini bisa lolos 2 ya. 5 dan 2 timnas. Amin ya. Amin. Mari acara di sore hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.